Dengan Kak Aini akan menerangkan video pembelajaran tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Kebutuhan dan permintaan itu dapat tercipta karena ruang. Contohnya seperti masyarakat kota membutuhkan smartphone sehingga terjadi permintaan. Sedangkan jika masyarakat desa membutuhkan pupuk dan alat untuk bertani. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Nah, wilayah yang memiliki suatu sumber daya alam tertentu akan menawarkan sumber daya alam tersebut. Sedangkan jika wilayah yang lain itu membutuhkan sumber daya alam yang ditawarkan, maka akan terjadi interaksi antar ruang antar dua wilayah. Contoh tersebut adalah contoh dari keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Selanjutnya yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam teknologi. Nah, ada teknologi permintaan. Itu dapat membantu dalam bidang yang pertama, perbandingan harga secara cepat. Yang kedua, dapat membantu dalam bidang informasi melalui suatu produk. Yang ketiga, dapat membantu dalam bidang informasi produk lain. Yang keempat, dapat membantu dalam bidang kemudahan dalam pemesanan dan pembayaran. Selanjutnya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam teknologi penawaran. Nah, dalam teknologi penawaran itu dapat membantu dalam bidang yang pertama, penurunan biaya produksi melalui penggunaan mesin, sehingga perusahaan mampu menekan biaya produksi. Yang kedua, dapat membantu dalam bidang mendapatkan bahan dan peralatan produksi lebih murah dari biasanya melalui pembelian langsung antar produsen. Dan yang ketiga, dapat membantu dalam bidang menciptakan produksi produk-produk baru seperti desain produk. Dan yang terakhir, dapat membantu dalam bidang kemudahan produksi seperti menggunakan situs-situs media sosial. Selanjutnya yaitu peran kegiatan pelaku ekonomi. Sebelum kita membahas tentang peran pelaku kegiatan ekonomi, kita harus mengetahui dahulu tentang pengertian pelaku ekonomi. Nah, apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, maupun distribusi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga ada sebagai produsen, itu memproduksi barang dan langsung menjualnya kepada konsumen. Ada rumah tangga keluarga sebagai konsumen, yaitu rumah tangga keluarga membeli berbagai barang kebutuhan. Dan ada rumah tangga keluarga sebagai distributor, yaitu rumah tangga keluarga menjual produk dengan membuka warung atau toko. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen. Nah, dalam rumah tangga produsen ada rumah tangga produsen sebagai konsumen. Rumah tangga produsen sebagai konsumen mempunyai peran melakukan pembelian bahan-bahan pokok untuk diproduksi. Ada rumah tangga produsen sebagai produsen. Rumah tangga produsen mempunyai peran menghasilkan produk dan jasa. Rumah tangga produsen sebagai distributor, yaitu rumah tangga produsen menyalurkan produk yang dihasilkan agar sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga adalah pemerintah. Nah, dalam pemerintah tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang tahun 1945, yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Contohnya, mengatur upah minimum regional atau disebut juga dengan UMR dan memberikan izin terhadap pendirian perusahaan. Peran yang kedua yaitu membuat kebijakan untuk mengatur distribusi pendapatan. Peran dari pemerintah yang ketiga yaitu pengadaan infrastruktur untuk
kelancaran kegiatan ekonomi, dan yang terakhir, perannya menyediakan barang-barang publik seperti jembatan penyeberangan. Selanjutnya yaitu pelaku ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, dalam masyarakat luar negeri, peran sebagai konsumen adalah masyarakat luar negeri memberi produk dari rumah tangga produsen Indonesia. Peran sebagai produsennya, masyarakat luar negeri menghasilkan dan menjual produk ke Indonesia. Peran lain dari masyarakat luar negeri adalah melakukan investasi dengan Indonesia dan memberikan bantuan dana saat Indonesia terkena musibah serta menampung tenaga kerja.